Oke, lanjut kita bakal namatin course Google Skill Boost ya teman-teman dengan full penjelasan bahasa Indonesia pelan-pelan. Jadi sebelumnya kita belajar terkait IAM, kita lanjut ke terkait monitoring. Jadi resource yang ada di cloud tuh meskipun fully manage ya, mayoritas di manage infranya sama si provider ya, tapi kita tetap bisa manage si uh, dari segi software ya. Nah, cloud monitoring itu ternyata salah satu service yang ada di GCP cuy. Mungkin kalau di AWS namanya CloudWatch ya. Di sini kita bisa melihat terkait performance, uptime, begitu juga terkait kesehatan aplikasi kita yang ada di cloud gitu. Nah, si cloud monitoring ini dia nyimpen matrix, event, metadata dari GCP, AWS, dan lain-lain ya cuy, termasuk juga ada Cassandra, Nginx, Apache Server dan lain-lain. Jadi dia nggak hanya nge-ingest data hanya dari GCP, dia bisa dari yang lain. Terus juga hasil datanya kita bisa melihat secara visualisasi ya melalui dashboard, chart maupun alert ya ketika ngehit suatu threshold yang di setting. Nah, cloud monitoring juga bisa kita kolaborasikan untuk alerting gitu dengan Slack, PagerDuty dan lain-lain ya. PagerDuty, bahasanya gimana cuy? Ntar kita belajar dulu nih Jer. Remet nih Inggrisku nih Jer. Oke sip, ready. Gitu ya. Jadi nggak hanya read only, kita juga bisa bikin alert ya. Contoh nih, contoh. Oh ternyata performance-nya menurun nih. Kita bisa setting kasih alert dilempar ke Slack gitu, kita bisa integrasi gitu, tapi nggak tahu ya di lab ini kita ngapain aja nanti ya. Ini aku nggak tahu cara gesernya gimana sih ini kah. Iya kocak nggak dari tadi ya Allah. Jangan tahu, jangan biar kelihatan. Nah gini aja. Nah ini aku langsung coba lah, kocak tombol startnya hilang sekarang. Aku coba start lab. Oke, with credit. Nah kayak biasa aku bakal pakai Safari. Oke, Google Console aku copy link address, terus username-nya ini nggak tahu ya, dia langsung login atau minta login lagi. Oke, dia udah langsung login ya cuy, auto login. Dia udah auto login, lanjut kita di sini disuruh ngeaktifasi Cloud Shell nih cuy. Cloud Shell itu virtual machine yang disediain sama si GCP buat interaksi melalui terminal atau melalui CLI Cloud Shell gitu ya, melalui Shell gitu ya. Nah, terus juga dia dapat storage 5 GB secara persisten. Persistennya itu dia bakal disimpan terus ya. Jadi kalau dimatiin cloud shell-nya gitu, tuh datanya nggak hilang yang ada di home di direktorinya itu. Lah home direktorinya itu dikasih 5 GB sama si GCP secara free kayaknya. Kayaknya. Soalnya pas modul lain kita klik activate tuh nggak ada charge-nya cuy. Nah, ini aku nggak tahu nih, yang free ini untuk shell-nya saja atau compute-nya saja, atau termasuk juga storage 5 GB tadi, kok nggak tahu. Barangkali teman-teman ada yang tahu yuk, kita ajarin aku cuy. Nah, kita udah berhasil masuk sini. Lanjut kita bakal suruh set session ke projectnya kita. Oke, aku coba klik di cloud outlist. Di sini kita pakai akun ini ya. Nah, untuk ngaktifin akun kita bisa pakai cloud config set account kocak spasi account atau yang ini ya. Aku coba copy dan paste. Oke. Oke. Nah, bentar, aku harus pindah project coy. Nah, kita perlu set project cloud config set project spasi project ID-nya itu ada di sini. Nah, jadi kayak gini gitu teman-teman, tak kelar ya. Begitu juga lanjut kita ngeset region sama zone-nya ya. Region ini spesifik ke
geographical location ya, yang bakal data center yang bakal ngeran codingan kita atau resource kita. Masing-masing region itu punya satu atau lebih zone ya. Umumnya sih 3 ya cuy. Umumnya 3 karena bisa highly availability. Tapi mungkin ada region yang baru gitu, region yang baru dan Google ini belum ngerasa butuh buat bikin 3 zone, jadi dia bikin satu dulu. Jadi seandainya permintaannya banyak baru dibikin zone 2 dan ketiga. Kalau salah koreksi lagi nih. Nah, lanjut kita bakal nge-config set zone ke US West 3 C. Nah, region itu US West 3, C-nya ini zone-nya cuy. Kayaknya ya. Kayaknya nih, aku coba paste dulu. Oke, kelar. Terus export zone. Sini dia cuma bikin ini ya. Bikin apa sih ini? Bikin variabel ya. Variabel zone yang memiliki value Gcloud config get compute zone. Jadi kalau aku jalanin zone, outputnya nanti sama kayak komen ini. Echo zone gini. Nah, sama kan outputnya. Kelihatan gak sih ente cuy? Nah, begitu juga kalau sini kita nge-setting region ke US West 3 saja. Kok nggak tahu nih kenapa dipindah-pindah nih. Kalau aku coba echo zone lagi, terus export, sama nggak sih cuy? Gcloud config set compute region. Oh alah, sorry. Jadi regionnya itu yang ini, zone itu yang ini cuy. Gini ya, sorry, ternyata beda ya. Jadi kalau aku echo region, harusnya outputnya US West 3 saja. Nah, kalau pakai zone ada C-nya gitu. Nah, kita selanjutnya itu tes pertama kita disuruh bikin instance cuy, atau VM ya. Region itu ada di region yang tadi kita setting ya. USB 1 C, zone-nya C, seriesnya instance type-nya itu instance kelasnya itu E2, type-nya itu E2 medium dengan name LAMP1 VM. Bakal pakai OS Debian 12 Bookworm. Firewall itu nge-allow HTTP saja karena kita bakal pakai LAMP atau Linux Apache MariaDB or MySQL PHP gitu. Tapi aku nggak tahu ya. Ini pakainya terminal atau konsol. Oke, konsol ya. Sip. Langsung aja masuk ke sini. Kita search ke virtual. Kita kecilin bentar. Kita cari virtual machine. Compute engine. Nah, ini aku close aja udah nggak perlu kayaknya. Close lagi. Ini dikecilin. Nah, di sini aku langsung klik create instance aja. Nah, di sini untuk name-nya, kalau kita ingat ya, name-nya itu LAMP. Tadi gimana cara ngecilinnya? Name-nya itu LAMP1 VM. Nah, region-nya kan US West 3. Soalnya kita set ke West 3C ya. Terus seriesnya E2 ini low cost buat general purpose ya, day-to-day computing. Nah, terus mesin type-nya E2 medium. Yang 1 sampai 2 CPU atau shared 1 core, 4 GB memori. Sebenarnya overkill ya kalau cuma buat LAMP doang, apalagi cuma buat uji coba gini. Tapi mungkin ya si GCP ini kebanyakan E2 kali ya, kebanyakan instance E2 ini. Mungkin dia paling lama gitu, generasi lama, jadi nggak jarang yang beli buat kebutuhan production, tapi dia tetap ada gitu mesinnya, nggak dibuang gitu sama si GCP, jadi dipakai buat pilihan umum kayak AWS T2 gitu, generasi lama lah intinya. Nah, lanjut ke OS. Di sini OS-nya udah terpilih Debian 12 ya, atau codename-nya Bookworm. Terus size-nya 10 GB, biarkan default aja, dan biaya bulanannya ketika nyala 24 jam kali 30 hari itu di $30,5, termasuk hard disk-nya, termasuk EPS-nya ya. Termasuk block storage-nya ya. Jadi udah, tapi di luar data transfer nih cuy. Di luar log, di luar monitoring, di luar backup kalau kita bikin snapshot gitu.
Data protectionnya ini ternyata dia bakal bikin setiap hari jam 3 sampai jam 4 pagi ya. Jadi kita bakal kena backup disknya ya, kena cost lagi, tapi nggak tahu costnya berapa. Nah tapi biarkan default aja, kita nggak disuruh ngotak-ngatik. Nah untuk firewallnya, karena kita karena kita web server ya, web traffic ya, jadi kita HTTP aja udah cukup, nggak perlu ada TPS ya, karena kita cuma testing doang, nggak bakal dikonekin ke suatu domain gitu. Nah lanjut sini langsung klik create aja sih, yang lain biarkan default aja cuy. Loh kok SSH nya nggak di allow mas? Nah aku juga nggak tahu nih, entah SSH nya auto terallow atau gimana, aku nggak tahu nih cuy. Soalnya di bawahnya tuh dia bisa langsung SSH anjir, tanpa permission SSH, tanpa perlu firewall SSH gitu. Yang tahu komen di bawah cuy. Buset, kayak streaming aja nih. Yang tahu komen, padahal nggak ada yang nonton dir. Buset. Sebenarnya kalau bikin video gini tuh nggak usah ekspektasi ada yang nonton cuy. Soalnya kayak kemarin kan aku bikin video jelasin kayak gini buat AWS kan. Ya awalnya niat ya barangkali ada yang nonton, ternyata nggak ada yang nonton, jadinya males. Dan ternyata beberapa bulan kemudian ada yang komen, lanjut mantap Kang, please lanjut episode selanjutnya atau lab selanjutnya. Lah kocak, orang niatnya udah nggak ada, plus labnya udah, aku nggak megang akses labnya, jadi aku nggak bisa lanjut itu cuy. Jadi aku nggak mau salah kayak gitu terulang, jadi aku bakal nyepam konten kayak gini meskipun hari ini atau minggu ini view-nya hanya 5 gitu, gua nggak apa-apa. Yang penting suatu saat lah nanti ya barangkali ada yang nyari ya, minimal udah ada lah. Oke ini masih creating ya. Nah saya udah kelar semuanya, aku coba cari. Nah di sini udah ada nih lem 1 VM nih. Nah lanjut kita bakal install. Jadi meskipun kita udah ngasih nama lem gini, belum ada isinya anjir. Jangan ente mikir wah udah kasih nama lem nih, pasti di dalamnya udah ada web servernya nih. Kalau aku buka public IP nya pasti langsung muncul hello from Apache nih. Ya enggak gitu jir, aku coba copy nih ya, enggak gitu anjir, belum ada isinya ya. Nah lanjut kita masuk ke SSH, kita bakal remote melalui SSH. Dan ternyata nggak perlu firewall ya cuy, langsung bisa login ya. Oke aku coba cek my progress pas nge-creating tadi. Oke sip. Nah kita bakal apt-get update buat ngupdate repository yang sekarang. Lanjut install apache 2 dan php 7. Oke bakal ngambil 57 disk. Oke aman, lanjut di enter aja atau yes kan. Nah di sini ada penjelasan nih, kalau kamu nggak bisa pakai PHP 7 terus muncul error mungkin ya, nanti pas adanya error kamu bisa ubah PHP 7.0 ini jadi PHP 5 enter. Nggak ada 5.0 ya, tapi 5 saja nama paketnya emang gitu. Jadi apt get install PHP 5. Apache 2 nya sih harusnya aman ya. Oke ini aku 90%, nih bau-baunya error nih cuy. Bau-baunya error nih, bau-baunya nih. Oke aman. Oke ini lagi nge-setting up. Oke bentar lagi kelar sih harusnya. Padahal RAM-nya 8 ya, tapi kenapa lemot ya? Nggak bersyukur. Oke sorry cuy, sorry minum bentar cuy. Nah lanjut, kita lanjut nge-restart ya. Sebenarnya nggak usah di restart tuh nggak apa-apa tahu. Kalau aku refresh yang ada di sini tuh harus udah bisa dibu. Kocak. Weh. Lah anjing siapa yang ngasih BBW kocak.
Sebenarnya nggak perlu di restart tahu cuy, karena Ubuntu ini itu bisa langsung start secara default, beda dengan CentOS dia harus nge-start manual. Tapi nggak apa-apa sih, dia ngenalin oh ternyata cara ngerestart suatu service di Debian tuh gini loh. Tapi sebenarnya komen ini juga tetap bisa kita gunakan di Ubuntu sih cuy. Nah, aku udah bisa, aku coba cek. Nah, oke, di sini juga kita bisa default page-nya udah bisa kita lihat pakai mata ya cuy. Nah, it works. Oke. Oh, aku bohong tuh Mas, kamu jangan-jangan ente karena satu browser. Nah, ini aku buka di browser Chrome juga bisa cuy. Nah, ente jangan nanya nih, wah, hoak lu Min, ini saya buka 34.166.132 di browser saya kok nggak bisa. Ya, ente lihat ini sekarang 1 April nih. Ente buka 2026 ya udah pindah IP tuh anjir, udah dipakai sama orang lain tuh IP eksternalnya tuh. Nah, lanjut sih. Sini gak ada disuruh ngeping kan? Oke, aman. Nah, lanjut kita bakal bikin monitoring matrix scope. Jadi kita bakal bikin scope monitoring kayak apa aja sih yang bakal kita monitoring. Caranya itu masuk ke observability. Aku close yang ini, yang ada di sini ya. Oke, aku coba ke Google Cloud dulu paling depan. Observability yang ada di dalam mana aja? Bentar. Aku coba ini. Shit, langsung search monitoring aja kali ya. Nah, ini dia. Nah, observability monitoring. Termasuk ke DAS. Oh, bukan coy. Di sini ya. Bentar. Your project scope, your metric. Ini kan maksudnya? Monitoring udah jir. Your metric scope project. Metric. Mana metric scope project? Mungkin ini kali ya yang dimaksud ya. Kita udah bisa buka dashboard dari monitoringnya. Nah, lanjut di sini kita bakal jadi ternyata si VM kita tuh belum ngirim. Harusnya tuh secara default tuh udah ada, dia udah ngirim ya. Harusnya secara default tuh dia udah ngirim beberapa basic info, tapi karena kita mau info yang lebih detail. Nah, di sini udah ada penjelasannya nih. Secara default tuh mau monitoringnya itu dia bakal ngoleknya itu disk. Ini mungkin kayak input output prosesnya, terus CPU, network, proses matrix. Jadi nggak ada RAM usage-nya cuy. Nah, untuk monitoring against nih buat ngecek aplikasi selain sistem basic ini ya, kita harus nginstal agent dulu cuy di VM-nya. Nah, caranya itu kita nge-curl URL ini, jalanin aja, copy paste. Jadi bukan jalanin di Cloud Shell ya cuy, tapi di SSH yang ada di VM atau yang ini. Kayak aku enter. Nah, ini harusnya udah ada file at Google Cloud Ops Agent repo. Kalau aku coba chat add ini, sini isinya buat instalasi ya, terus tinggal dikerjain aja base file name-nya, terus argumen also install. Nah, jadi dia bakal otomatis nginstal si agentnya ya cuy. Nanti kalau ada pertanyaan tinggal di yes-kan aja, terus tinggal di cek statusnya apakah sudah running atau oke udah kelar. Aku coba cek statusnya. Nah, ini udah aktif running nih, aman. Terus coba aku kerjain apt update, nggak tahu nih buat apa dia nge-apt update ya, padahal nggak ada nginstal. Nah, kalau kita tengok di sini ternyata tuh si installernya tuh dia nambahin repository baru cuy ke apt source list ya. Nih nggak ada anjir. Di mana ya? Nah, di sini dia tuh nambahin repository Google agentnya ya, monitor agentnya ke repository. Jadi pas kita apt update tuh kita di sini ada ngehit ke URL si repo GCP gitu. Nah, lanjut kita bakal bikin uptime check. Jadi kita bakal ngecek nih kira-kira VM kita tuh nyala atau mati sih.
gitu cuy. Jadi kita nggak perlu manual ngecekin satu-satu, nanti dia bakal ngelog dia seandainya mati ya matinya di jam berapa aja gitu, bisa kita visualisasikan. Nah caranya itu kita cek di bagian uptime check cloud console kan, berarti yang ini kan kita cek aja langsung uptime check di dalam monitoring atau di bagian deteksi ini ya. Buset, males banget ya nyari pakai mata. Nah di sini kan masih kosong kan, kita tinggal create uptime check. Nah di sini kita pakai protokol HTTP ya cuy, karena kita pakainya web server. Kenapa nggak HTTPS ya? Karena target server kita masih HTTP, belum HTTPS lah. Kita arahin ke instance ya. Jadi kita ada beberapa type ya. Ini URL berarti langsung URL. Kalau mau pakai internal IP ya bisa langsung dimasukin aja ke sini. Harusnya lebih bagus ya karena nggak lewat internet. Atau kalau mau ke instance ini aja biar enak ya bisa langsung kayak gini, entah single atau grup. Jadi kalau grup ini berarti bakal resource-nya itu bakal disimpan ke monitoring grup gitu cuy, kalau nggak salah ya. Yang aku masuk ke single aja, yang arahin ke LAMP VM. Nah di sini untuk path-nya, jadi itu si cloud check ini, si uptime check ini dia bakal ngakses instance LAMP VM ini IP public-nya ke path-nya apa nih. Dan ternyata kita path-nya dibiarkan kosong ya, jadi dia bakal langsung ngehit ke domainnya, langsung ke root directory-nya, ke slash-nya gitu. Nah ini ada penjelasannya ya. Nah ini contohnya nih slash news nih. Berarti nanti kita bakal si Google Uptime Check-nya dia bakal ngecek ke IP/news gitu. Apakah responnya 200 atau 504 atau yang lain. Nah, ini cek frekuensi ya. Makin kecil makin baik, tapi mungkin memenuhi log ya, log ya. Memberatkan server, tapi harusnya nggak bikin berat sih, toh cuma nge-get doang satu. Nah, nih setiap sekian menit, ternyata aku pilih yang 1 menit ya disuruhnya. Oke, langsung coba klik tes aja. Di sini ada get, ada request metodenya, mau pakai get atau mau ngirim data pakai post ya. Kita get aja yang sederhana, terus juga nggak ada authentication karena website kosongan gitu. Kocak cara backpacknya gimana? Oke, aku coba continue langsung. Nah ini biarkan default aja, respon time out ya. Jadi setelah 10 menit nggak ada balasan, dia nganggep dia sebagai down gitu cuy. Tapi ketika dalam 10 detik dia balas, berarti dia dianggapnya healthy gitu. Yang aku langsung nah di sini nih. Jadi kan untuk 200 kan aman kan ya, bisa diakses kan ya. Jadi selain 200 ini bakal dianggap unhealthy ya. Aku continue. Nah di sini juga notification channelnya kita bisa integrasiin ke Slack maupun yang lain ya. Aku kopiarkan default, terus titelnya aku kasih nama LAMP uptime check. Oke, langsung aku tes aja. Lah kocak. Buset, maksud lo apa anjir kayak gini? View detail. Coba refresh kali anjir. Wah, males lo pakai gini lah. In response validation. Accept default, juga biarkan default, title klik verify. Anjir, ngapain nih? Bentar, aku nggak tahu. Aku bingung. Kayaknya tuh request invalid credential. Kayaknya ini karena yang aku udah logout ya. Aku coba refresh deh. Mau nggak mau nih Jer. Mau nggak mau ngulang lagi nih. Kayak teori sabar ya guys ya. Lagi baru tanggal 2 Syawal nih posisi nih. Cek. Haus Jer. Oke, kita ulang ya. Kita tadi ke instance, aku masih ingat instance LAMP, path-nya itu biarkan kosong, continue. Kita kasih nama, kita kasih nama LAMP uptime check dan tes. Oke, aman, kita udah oke. Ternyata latensinya 250. Latensi 250 ini kecil tapi nggak bagus-bagus banget ya. Gue nggak tahu kenapa tetap gede ya, padahal harusnya nggak lewat internet ya, harusnya ya. Terus kalau itu tinggal di create aja cuy, yang ada di sini. Nah
Nah, di sini udah ada ininya. Jadi si uptime check ini dia bakal ngecek dari region Asia Pasifik, Europe, North America dan lain-lain ya. Jadi dia nggak hanya ngecek dari satu data center doang. Yang ngeping itu nggak cuma satu VM, tapi 5 data center sekaligus ya. Kita masih belum ada data ya karena belum ada 1 menit. Jadi dia per 1 menit dia bakal ngecek ya setiap 60 second. Nah, selanjutnya task 3 itu kita udah kelar, kita biarkan aja dulu dia ngumpulin data. Lanjut task 3 ini kita coba bikin alerting polisi nih. Jadi seandainya network trafficnya di atas 500, bentar, aku nggak tahu nih seandainya apa nih. Logikanya masih belum nemu, tapi aku coba kerjain dulu ya. Di bagian atasnya uptime check ini ada, di bawah detect ini ada alerting. Aku klik alerting, nah terus langsung klik select a metric ya. Mana anjir? Oke, yang ini aku coba klik yang tadi. Nah, sini udah ada metric nih, udah ada 1 log nih. Oh, ini bukan log jadi tapi batas ya. Nah, jadi setelah lebih dari 1 dia bakal keanggap unhealthy cuy, failure ya. Uncheck aktif. Buset, mana ada yang lihat gak sih? Apa aku dikerjain ya? Masuk ke monitoring, alerting. Anjime, mana. Kayaknya ini tahu cuy. Ya Allah, mana ya cuy? Kocak. Ya ilah, hilang. Mana? Bentar. Alerting create policy. Ye, kocak. Ternyata kita harus bikin create policy dulu. Anjing, mau jelasin tapi bacanya diloncat-loncat, kocak. Nah, sini kita biarkan builder aja, metriknya kita arahin. Oh sorry, kita langsung uncheck aktif ya. Nah, terus di bagian network traffic aku langsung search aja ya, atau search network traffic yang ada di VM ya. VM interface network traffic ya, atau agent Google API/interface/traffic ya. Aku klik then apply. Nah ini metrik yang tadi sebelumnya setting kita udah muncul gambarnya. Sorry, ini mah bukan metrik yang uptime jer, tapi log dari network interface. Oke, nggak apa-apa. Kalau udah kita langsung klik next. Next tuh mana nih? Bentar. Kita bagian threshold position. Threshold position itu yang ada di, wah sumpah males banget ya hidup kayak gini. Ya ilah, kocak mana? Waduh nih. Apply kan, bener kan? Klik next. Wah ini ente. Oh ini year, buset, lagian milih tulisan next gitu. Enggak, warnanya enggak beda ya. Nah, di sini bagian threshold option, kita condition types ya. Kita pilih above threshold ya, yang ini. Atau yang ini ya, above threshold. Jadi di atas 500 apa? Bytes per second. Nah, terus bagian advanced option ya. Kita retestnya kita kasih waktu 1 menit ya. Jadi dia bakal ngecek setiap 1 menit ya. Terus aku coba next lagi. Monthly costnya dia masih gratis ya sampai 2026. Aku nggak tahu 2026 nya bulan apa. Oke, terus notification channelnya kita manage notification channel. Terus klik lagi ke email cuy, kita arahin ke email ya. Jadi ternyata kita bisa masukin ke email cuy. Nah, kita klik add new yang ada di email, kita arahin ke emailnya aku nih, Ananta Fatur student Telkom University ACIT. Weh, cakep, udah jelek banget ya, nggak sekali.
remedi nih ngetiknya nih, aku display name nya samain aja biar enak. Nah kalau udah tinggal di create aja, jadi notificationnya tuh bakal dilempar ke email ya teman-teman. Oke, ini aku checklist dulu. Oke, udah dilempar ke email. Oke, kelar. Terus di alert name-nya kita kasih nama inbound traffic alert ya. Oke, udah kelar. Terus langsung di next. Terakhir, oke, ini udah ada log sebelumnya ya. Ini tuh masih di bawah 500 kbps semua. Jadi dia bakal nganggapnya tuh unhealthy ya cuy. Bener nggak sih? Oh iya bener. Jadi seandainya trafficnya rame, dia bakal dapat email gitu. Oke, ini aku langsung create policy aja. Oke, ini kita butuh waktu nih cuy buat nunggu datanya ke ingest gitu. Nah, ini aku coba cek my progress. Meskipun baru, shit, cepet banget. Oke, aku nggak tahu ya apakah ada email masuk atau enggak. Mungkin nanti di akhir ada ya. Nah, lanjut. Bentar nih, udah upload kelarnya kah? Bentar aku coba ngubah thumbnail. Ini kalau nggak ada yang waras, males ya aku sih ngegenerate, tapi generate-nya sampah semua nih. Ada muncul tab lagi buka, lagi ganti tab, kadang muncul WhatsApp, kadang muncul tabnya yang ada di Windows baru login. Buset, nggak ada yang lebih keren kah? Males aku nyari kalau bikin manual itu. Mending auto generate tapi ya yang menarik gitu kan biar enak. Oke, ini lemot banget ya. Oke, balik lagi ke sini. Kita bakal ke create dashboard ya. Jadi kita tuh udah bikin health checknya, tapi kita masih belum bisa melihat secara centralized di dashboard gitu cuy. Nah kita masuk ke dashboard sini, terus masuk ke tuh kan, malesin banget lah, kocak. Tar tak urus lah, males sumpah. Quick start lah, ntar tak urus lah, udah ngemut ya aku nih. Nah di sini kita bikin custom dashboard ya. Sebenarnya di sini udah ada template-templatenya, tapi kita bikin custom aja sesuai kebutuhan. Oke. Nah, terus nih tak close aja. Nggak penting. Nah, kita bikin namanya cloud monitoring quick start dashboard ya. Klik name dashboard. Oke, kita bisa change dashboard name-nya diubah jadi ini. Oke, enter. Oke. Terus klik add widget, kita belum ada widgetnya ya karena kita biar visualisasinya lebih enak kita pakainya tuh yang line ya. Line. Nah. Terus name si line tadi kita kasih nama widget itu line ini CPU load ya. Jadi dia bakal kayak task manager yang ada di Windows cuy. CPU loadnya bakal bentukannya itu garis ya. Jadi kayak trading ya cuy. Nah, di bagian metric klik on select a metric. Mana? Oh ini kocak. Lah kocak. Milih metric gimana? Oh ini jir. Tutupan select metric. Terus uncheck yang aktif. Kita arahin ke CPU load ya. Instance CPU load per 1 menit. Apply. Oke, 1 menit ini udah paling kecil ya cuy. Oke, sisanya biarkan default lah. Ini udah ada lognya yang sebelumnya. Terus selanjutnya kita mau nambahin paket yang diterima nih. Caranya tuh sama ya, tinggal klik add widget lagi. Mana weh? Oh bentar, aku coba apply dulu. Terus add widget. Terus pilih yang lain lagi. Tapi kita kasih nama widgetnya itu receive paket ya, atau paket yang diterima. Terus metric drop downnya kita pilih receive paket saja. Dia nggak ada time ini ya, kocak. Timingnya ya. Dia itu ada di bawah instance receive packets. Oke, apply. Nah, ini udah ada nih. Nah, ini dia langsung yang awalnya gacor jadi pelan ya. Ini kenapa ada gacor ya? Tadi kita di awal karena ada uji coba kan, buka URL-nya kan. Nah,
Sekarang ini nggak ada URL, jadi dia down, dia di nol ya karena nggak ada traffic yang diterima. Oke, aku langsung apply aja. Nah, lanjut task 5 udah kelar, kita berhasil bikin dashboard ya. Jadi ternyata kayak gini cara bikin dashboard teman-teman. Kita bisa ngumpulin beberapa metrik jadi satu lokasi ya yang ada di bawah dashboard ini. Nah, lanjut kita masuk ke task 6 nih. Di task 6 ini kita hanya ngelihat logs nih yang udah kita integrasiin sebelumnya. Nah, masuk ke logs. Logs apa nih? Logs Explorer. Bukan itu anjir, tapi yang ini. Logs Explorer ya. Explorer ya. Nah, di sini muncul nih. Saya ini bakal mainan banyak data nih. Ini aku close biar agak gede ya. Nah, di sini kita milih. Di sini kan ada banyak log kan ya, termasuk log-logan yang secara default yang bikin kan ya, yang ke create secara nggak sengaja gitu. Bukan nggak sengaja ya, secara default gitu sama si GCP-nya ya. Nah, ini aku klik aja biar enak. Itu aku mau all resource. Berarti itu yang mana ya? Ini all resource. Terus kita arahin ke VM instance. Lebih tepatnya ke instance ID dengan nama lem1 VM. Oke. Terus apply langsung. Harusnya log-log yang selain ada relate dengan VM instance VM lem1 VM ini dia nggak bakal di print. Nah, dia cuma muncul yang ada di sini doang nih. Nah, oke, aku udah apply. Nah, sini kita udah bisa ngelihat ya. Aku nggak tahu real time atau enggak. Aku nggak tahu real time apa enggak, tapi di sini disuruh kita buat ngecek biar ada log yang dimasukin ya. Kita coba ngemati nyalain instance ya. Oke, kita masuk ke menu VM. Nah, di menu VM ini kita langsung coba stop aja. Kita langsung diklik 3 ini, more action, stop. Terus ini di stop aja langsung. Oke, ini stopping. Jadi kayak shutdown gitu cuy. Nah, ini lagi stopping ya, masih belum kelar, masih belum berhasil terstop. Oke, kalau aku coba cek di sini, aku nggak tahu lognya masuk atau enggak. Kalau timenya aku nggak tahu nih yang terbaru ini yang di bawah atau yang di atas nih. Oke, ini masih nge-stop. VM instance detail window. Detail. Monitoring sini kan maksudnya kah? In the VM instance detail masuk ke sini dulu mungkin deh. Terus cari logs view. Deh kocak, logs view mah yang tadi enggak sih? Wah, capek gue hidup kayak gini. Ini loh, view logs. Oh, beda ya. Log views dan view logs ya. Oke, sama ya ternyata ya. Kalau bisa dilihat, nah sama kan. Kalau yang ini kita bisa langsung ngarah ke yang di sini. Nah, terakhirnya ada logs nih. Lognya itu dia nge-stop di WBus service ya, ini buat USB bus. Terus juga dia ada matiin Apache atau web servernya. Oh, terbaru itu di paling bawah coy. Nah, dia pas ngeproses shutdown kan dia matiin semua service yang ada di sistem maupun kernel kan. Nah, di sini masuk semua ya, log matiin ya.
Nah, lanjut kita bakal nyoba nge-start si VM lagi cuy. Wah, dikerjain ya aku nih. Tapi nggak apa-apa. Coba start lagi. Terus aku balik lagi ke logs yang tadi, view logs. Terus coba scroll nih di paling bawah nih. Harusnya dia cukup real time ya cuy. Harusnya tuh dia udah mulai nyala-nyalain nih. Nah ini butuh waktu mungkin ya, nggak real time banget nih. Aku juga nggak lihat tombol refresh. Aku nggak lihat tombol refresh. Aku nggak tahu nih tombol refreshnya mana anjir. Nah tapi mana ya? Nah ini udah mulai nyala lagi nih. Started nih. Nah ini dia udah initialization ya. Initialization Google Guest Agent. Nah dia udah nyalain semua. Jadi wait ini mah log, oh bener sih 47 ini menit 46 gitu ya, dia nyalain semua. Nah ini kan nyala semua. Dan hasil akhirnya dia juga tadi ada nge-mount si boot EFI ya, gitulah. Ini males dibacain semuanya ya, tapi intinya cukup detail ya cuy. Jadi bahkan log-log yang ada di Linux dilempar ke sini juga, tapi mungkin ya costnya bakal kena ya. Nah kita lanjut ke task 7, kita coba cek ke uptime check ya. Di bagian uptime check harusnya dia ngetek ya. Nah aku nggak tahu nih, tadi kan dia 1 menit kan, dan ternyata tadi kita pas matiin tuh nggak sampai 1 menit cuy. Nah tapi ketika tadi di menit 46 atau 1 menit yang lalu, sekarang kan menit 47 nih. Nah ternyata dia pace checknya itu yang sebelumnya satu semua region itu berhasil ngecek per menitnya, jawabannya 200 oke, responnya oke. Ternyata di menit 45 sampai 47 itu ada downtime cuy. Hampir semua region tuh nggak bisa ngakses ya. Jadi ada downtime nih di sini nih. Kalau kita lihat sini hampir 3 menit ya, menit 45, 46, 47 udah mulai nyala. Jadi ada sekitar 3 menitan downtime ya, jadi dari 45 sampai 46 gitu cuy. Nah harusnya tuh di bagian alerting tadi kan kita udah nyeting alert kan buat ngelempar ke email kan. Nah sini udah ada satu insiden nih. Network trafficnya dia di atas threshold, di atas si 04 bla 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 KB nih, di atas threshold ya. Jadi dia ke alert ya, perlu dilihat gitu. Nah harusnya tadi kan kita udah nyeting email kan ya di bagian alerting kan. Nah harusnya nih kalau aku buka email di sini ya, bisa nggak ya? Aku buka email di sini aja deh. Kalau aku coba buka email di sini, tuh harusnya ada satu email ya yang dari KCP nginfoin kalau uptime si lemnya kita tuh thresholdnya di bawah threshold gitu. Jadi uptime-nya tuh 0 gitu, unhealthy gitu, gagal. Nah ini kan alert. Nah nih, oh ini mah yang network traffic ya. Bener jir, kan yang di setting network traffic ya, bukan health check ya. Gini ya, jadi intinya tuh di sini ternyata ada beberapa alert ya, karena dia per menit ngecek dan ternyata per menit di atas threshold semua, jadi dia ngirim email terus gitu cuy. Nah oke, balik lagi ke sini, minta close aja nggak apa-apa. Udah sih berhasil sih teman-teman. Set sisa 8 menit nih, baru nyadar nih aku nih. Jadi kita ternyata kita tadi udah bikin instance, terus install Apache 2 buat biar bisa diakses dari web ya, biar bisa dicek buat dummy aplikasi aja gitu. Terus juga kita bisa bikin uptime check, jadi setiap 1 menit dia bakal ngecek nih ke URL Apache-nya apakah answernya atau respon code-nya dia 200 oke atau yang lain. Seandainya yang lain dia anggap unhealthy. Begitu juga pas kita tadi ngebikin
network alert nih. Jadi seandainya di atas threshold dia bakal ngirim email. Kita tadi udah nge-set email di bagian alerting dan ternyata pas aku cek email tadi barusan beneran ada beberapa email. Begitu juga untuk logs yang real time tadi nih. Kita coba matiin VM dan ternyata dia tadi ada log-log VM Apache 2 stop dan lain-lain pas masih nge-stopping gitu. Begitu juga pas aku start dia ada log-log nge-starting beberapa service yang diperlukan sama si kernel gitu. Dan ternyata si alertnya udah tertrigger ya sesuai dengan yang kita setting monitoring atau alertingnya. Jadi gitu teman-teman, congratulations. Terima kasih buat yang sudah nemenin aku belajar. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar. Ajarnya aku udah 100 terus aku tinggal submit. Oke gitu teman-teman, thank you teman-teman.